Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diansyah. Saya selaku moderator kelompok 5. Kelompok 5 terdiri dari 5 orang. Anda Atasanti, Kurnia, Ahmad Taufik Ramadan, dan Nisyanes. Materi kelompok 5 yaitu pendidikan dan pembangunan ekonomi. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke slide kedua dan 3 yang akan dibacakan oleh Dani. Kepada Dani, saya persilakan. Terima kasih atas moderator. Pendidikan dan pembangunan ekonomi. Pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek mengenai hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang terstruktur dan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk membangun karir dan kehidupan yang sukses. Karena pendidikan memegang peran yang sangat penting di dalam kehidupan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah kunci untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tepat untuk menghadapi tantangan bisnis yang kompleks dan dinamis. Selanjutnya, saya akan membacakan pendidikan di negara-negara berkembang. Hampir semua negara berkembang pasti banyak memiliki masalah, terutama pada program pendidikan masyarakat. Negara berkembang menitik beratkan kepada program pendidikan masyarakat. Hal ini tersebut disebabkan oleh adanya tingkat melek huruf yang rendah, pemerataan pendidikan yang rendah, serta standar proses pendidikan yang relatif kurang memenuhi syarat. Karena kita tahu bahwa pendidikan merupakan suatu pintu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk meningkatkan pembangunan bangsa diperlukan kritikal emas di bidang pendidikan. Hal ini membutuhkan adanya presentasi pendudukan dengan tingkat pendidikan yang memadai untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang tepat. Baiklah, slide selanjutnya, slide kelima yang akan dibacakan oleh Taufik. Pak Taufik, saya persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membaca materi. Contohnya, seperti di Indonesia, permasalahan dalam pendidikan masih tinggi dialami oleh anak-anak bangsa yang tidak merasakan bangku sekolah. Upaya pemerintah di Indonesia untuk mewujudkan kritikal emas, yaitu pemerintah mengadakan program pendidikan 9 tahun dan membekali anak didik dengan keterampilan dan pengetahuan dasar agar semua anak di Indonesia merasakan pendidikan. Untuk kasus Indonesia, program pendidikan 9 tahun merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan critical mass itu dan membekali anak didik dengan keterampilan dan pengetahuan dasar. Sekian, terima kasih. Baiklah, contoh selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nanda. Dan Nanda, saya persilakan. Karena pada masa jabatan Bapak Joko Widodo, anggaran pendidikan Indonesia terus melonjak dari 370,8 triliun pada 2018 menjadi 612,2 triliun pada tahun ini. Anggaran tersebut tersebar di banyak kementerian serta pemerintah daerah. Keuangan APBN 2023 menyebut anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sekitar 230 triliun, melalui transfer ke daerah sekitar 300 triliun, dan melalui pembiayaan 69, triliun. Salah satu alokasi terbesar anggaran pendidikan di pemerintah pusat disalurkan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek sekitar 80 triliun. Alokasi anggaran pendidikan melalui pemerintah pusat diantaranya untuk program Indonesia Pintar, yaitu PIP, kepada 20,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar, KIP, kuliah atau bidik misi kepada 976,8 ribu mahasiswa, serta tunjangan profesi guru non-PNS untuk 556,9 ribu guru non-PNS. Alokasi anggaran pemerintah melalui transfer
daerah diantaranya untuk dimanfaatkan bantuan operasi sekolah BOS untuk 44,2 juta siswa dan BOS PAUD untuk 6,1 juta peserta didik. Anggaran ini secara garis besar digunakan untuk biaya siswa, mengaji tenaga pekerja, pendidik, serta dana abadi pendidik. Baik. Baiklah, kesimpulan yang akan dibacakan oleh Kurnia. Kurnia, silakan. Terima kasih moderator. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan pada materi di atas, bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan karena kualitas serta tingkat pendidikan juga menentukan hasil sumber daya masyarakat di suatu negara. Sedangkan sumber daya manusia itu sendiri merupakan faktor yang paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan bangsa. Nah, oleh karena itu, pentingnya arti pendidikan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan meningkatkan produktivitas belajar agar para penerus bangsa yang masih belajar bisa lebih memahami ilmu ekonomi dan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia yang sedang terpuruk. Dengan kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin meningkat, faktor pendidikanlah yang akan membantu pertumbuhan ekonomi itu karena dengan pendidikan itulah yang akan menghasilkan kualitas-kualitas sumber daya manusia yang profesional. Baiklah, jelas dari presentasi kelompok 5. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ayo ting-ting makan kepiting. Thank you for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.